Sampai berjumpa kembali bersama saya Mardiana. Saat ini kita akan belajar tentang perencanaan pembelajaran. Tema 1. Kita akan mempelajari tentang konsep dasar kurikulum, silabus, rencana pembelajaran. Next. Pertama, kita akan belajar tentang konsep dasar kurikulum. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1/19 disebutkan kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum menjadi sangat penting untuk dimiliki setiap sekolah sebagai pedoman bagi para guru, terutama bagi sekolah-sekolah formal, di mana kurikulum akan menjadi pedoman dan memberikan arah dalam mengajar, sesuai dengan pengertian kurikulum, yaitu sesuatu yang terencana. Maka dalam dunia pendidikan, segala kegiatan siswa dapat diatur dengan sedemikian rupa, sehingga tujuan adanya pendidikan dapat tercapai. Fungsi kurikulum. Fungsi dalam konteks kurikulum sebagai salah satu bagian dari sistem penyelenggara pendidikan demi mewujudkan tujuan pendidikan adalah yang pertama, fungsi integrasi. Fungsi ini diartikan bahwa kurikulum dapat menjadi alat yang akan membentuk pribadi-pribadi peserta didik yang utuh dan berintegritas di masyarakat melalui dunia pendidikan. Fungsi persiapan. Fungsi ini diartikan bahwa kurikulum mampu memberikan modal atau persiapan bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri memasuki jenjang berikutnya, termasuk siap untuk hidup di masyarakat ketika tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Fungsi diferensial. Keempat, ada fungsi kurikulum sebagai diferensiasi, artinya kurikulum menjadi alat pendidikan yang memperhatikan setiap pelayanan kepada peserta didiknya. Sebab setiap peserta didik memiliki perbedaan satu sama lainnya. Fungsi diagnostik, yaitu menyatakan bahwa kurikulum berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik supaya dapat terus menggali dan mengasah potensi tersebut, termasuk memperbaiki kelemahan yang dimiliki. Fungsi pemilihan. Pemilihan yaitu kurikulum memberikan fasilitas kepada peserta didik dengan cara memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar program pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Selanjutnya, fungsi kurikulum bagi pihak yang terkait atau terlibat dalam dunia pendidikan, baik itu kepala sekolah, bagi guru, mata pelajaran, maupun bagi peserta didiknya. Bagi kepala sekolah, kurikulum berfungsi bagi kepala sekolah sebagai manajer dan pimpinan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kepala sekolah mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan pendidikan di tempatnya masing-masing, yaitu dengan cara melakukan koordinasi dan supervisi terhadap setiap pembelajaran. Apakah kurikulum diterapkan sesuai dengan ketentuan atau tidak. Lalu selanjutnya, fungsi bagi seorang pendidik atau seorang guru.
Bagi setiap guru mapel, kurikulum memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Sebab setiap pembelajaran tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab setiap guru mata pelajaran. Nah, selanjutnya fungsi bagi peserta didik. Bagi peserta didik yang menjadi target dari adanya kurikulum dalam proses pendidikan, peserta didik adalah pusat perhatian dari setiap pembelajaran. Maka dari itu, kurikulum berfungsi untuk menjadi acuan bagi para siswa mengenai apa saja program-program pendidikan yang harus dipelajari dan dipahami, serta apa saja target pembelajaran yang harus mereka capai di setiap jenjangnya. Selanjutnya, silabus. Menurut Mulyasa, tahun 2006, halaman 190, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Next. Manfaat dan prinsip silabus. Dalam sebuah silabus terdapat hal-hal penting seperti standar kompetensi dan kompetensi dasar, pokok-pokok materi termasuk pengalaman belajar, dan alat penilaian yang dapat dijadikan acuan peserta, alokasi waktu untuk setiap kompetensi yang dicapai. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dinyatakan untuk guru, silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan pelaksanaan pembelajaran, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan suatu proses pembelajaran. Nah, prinsip pengembangan silabus menurut Mulyasa, mengembangkan silabus itu ada 9 prinsip, yaitu yang pertama ilmiah, ya. Lalu selanjutnya relevan, fleksibel, continue, sistem, memadai, aktual dan kontekstual, afektif dan efisien. Namun dalam bukunya Wina Sejaya, prinsip-prinsip pengembangan silabus itu memiliki 8 prinsip, yaitu ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan konseptual, fleksibel dan menyeluruh. Oke, selanjutnya model pengembangan silabus dan model pengembangan silabus dan model pengembangan silabus atau prinsip pengembangan silabus, ya. Di sini ada kekeliruan penulisan. Oke, proses pengembangan silabus untuk memberi kemudahan kepada guru dan kepada sekolah dalam mengembangkan silabus berbasis KTSP, perlu dipahami proses pengembangannya, baik yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi maupun revisi. Model pengembangan silabus. Pengembangan silabus adalah salah satu komponen pembelajaran yang desain dengan memerlukan model yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pembelajaran tersebut. Berdasarkan definisi model dan desain pembelajaran yang memiliki arti sebagai tampilan grafis, prosedur kerja yang teratur atau sistematis, serta mengandung pemikiran bersifat uraian atau penjelasan. Karena itu, mendesain suatu pembelajaran harus memperhatikan peserta didik, tujuan, metode, dan evaluasi. Selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat RPP yang sekarang juga nantinya kita akan menggunakan kurikulum Merdeka Belajar yang nanti akan didesain menjadi
modul begitu ya. Nah, kita akan melihat dari yang RVP. RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan. Oke, baik. Untuk hari ini, proses pembelajaran kita Ibu rasa cukup. Materi selanjutnya kita akan belajar mengenai menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, nanti rencana pelaksanaan pembelajarannya dalam bentuk modul. Terima kasih.